teman-teman monyet, nyet, nyet. Apa enaknya kita rasisin aja ya mereka ya, biar bikin negara sendiri. Karena mereka tuh di sini tuh sampah, sampah, sampah. Halo warga intelektual sekalian, wah gila. Makin panas guys, buntut kasus konflik menteng antara orang Betawi versus diduga sama orang Ambon kemarin yang ada di Jakarta Pusat, merembes kemana-mana. Salah satunya ini ya, ada seorang pria yang diduga memonyet-monyetin orang Indonesia Timur, kemudian dia mengatakan, ya biarin aja lah, ya kalau mau keluar dari Konoha gitu, biarin aja merdeka gitu. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa Papua tidak dikasih merdeka? Kalau mereka mengatakan bahwa biarin aja gitu ya, biarin aja merdeka. Kenapa Timor Leste dulu susah untuk merdeka? Mereka juga nyerang Bali gitu sama teman-temannya gitu. Teman-teman monyet, teman-teman monyet, teman-teman monyet. Nggak di Jakarta, nggak di Jogja, sama di Jawa Timur itu kemarin sama PSRT juga itu. Apa enaknya kita rasisin aja ya mereka ya, biar merasa tersakiti dan pulang ke pulaunya biar bikin negara sendiri. Karena mereka tuh di sini tuh sampah. Namun ya anehnya baru-baru ini dikabarkan ya pria yang ada di video barusan minta maaf ya. Kalau nggak salah namanya Maulana ya. Jadi juga namanya Maulana, dia sudah minta maaf sama orang-orang Timor gitu ya, atau orang-orang Indonesia Timur. Terkait video saya yang viral, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada warga Sukaben yang merasa tersakiti atas perkataan saya. Dikarenakan saya juga merasa kesal dengan oknum-oknum kalian yang berlaku semena-mena di sini. Jadi, nah yang jadi pertanyaan, apakah dimaafkan atau tidak, apakah diproses atau tidak, apakah ini memprovokasi atau tidak. Kalau saya perhatikan itu, kalau yang bikin masalah itu orang Indonesia Timur, ya, biasanya akan disebut sukunya gitu ya. Ambon misalnya gitu ya. Kemudian dimonyet-monyetin gitu ya. Kalau misalnya Papua misalnya, dulu juga pernah tuh ya, ada dugaan kasus orang Papua dimonyet-monyetin gitu. Kenapa selalu ada stereotip negatif terhadap teman-teman kita yang ada di Indonesia Timur? Apa alasannya? Kenapa kita menganggap mereka itu seperti pendatang di negara kita sendiri gitu? Padahal mereka asli pribumi ya. Ya, orang yang pertama kali menginjakkan kaki di Indonesia itu adalah orang Melanesia, yaitu orang Papua, orang Indonesia Timur juga gitu. Lalu kenapa kita menganggap mereka itu seperti bukan saudara gitu? Itu kan yang jadi pertanyaan. Kenapa kita menganggap mereka itu seperti orang asing gitu ya? Apa alasannya? Apakah karena mereka agamanya beda dengan kita? Apakah karena mereka minoritas? Ya, langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita gaskan. Jadi guys, kalau saya perhatikan itu, ya kalau ada kasus-kasus seperti ini, misalnya nih orang Ambon, orang Papua, orang Indonesia Timur itu misalnya bermasalah, mereka selalu menyebutkan sukunya gitu. Kadang memonyet-monyetin. teman monyet, teman monyet, teman monyet. Nggak semua ya, tapi di Sekelompok ya. Di Konoha rata-rata seperti itu ya, kalau ada kasus. Dulu pernah kasus itu ya, orang Papua dulu konflik ya, dengan oknum suku tertentu. Ya, mereka mengatakan bahwa Papua monyet gitu ya. Jadi sedikit-sedikit memonyet-monyetin gitu ya. Itu yang saya kritik guys ya. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa kita rasis terhadap orang Indonesia Timur? Apakah karena berbeda kulit gitu ya? Tapi kalau kita melihat sejarah, kalau kita mengerti sejarah, justru yang pertama kali menginjakkan kaki di Indonesia itu adalah orang Indonesia Timur, yaitu Melanesia. Itu menurut data guys. Ya. Tapi kenapa kita tidak memperlakukan mereka dengan baik gitu ya? Mereka itu kan saudara kita gitu ya. Orang-orang Timur itu saudara kita gitu. Bahkan ya seperti yang ada di video barusan ya, sampai ya ngata-ngatain gitu ya, diduga ya menghina orang-orang Timur gitu ya. Kemudian udahlah biarin aja lah mereka merdeka gitu. Tapi kenapa Papua minta merdeka nggak dikasih ya kan? Itu yang jadi permasalahan. Saya nggak pengen Papua merdeka, tapi kalau mereka nggak diperlakukan seperti itu, gimana ya? Maksudnya nggak diperlakukan baik gimana ya kan? Kalau kita rasis terhadap orang-orang Papua gitu, gimana ya kan? Ya mereka pasti nggak betah dong satu negara dengan kita. Apalagi Konoha itu salah satu negara paling korup ya kan? Saya tidak memprovokasi yang interview, disclaimer on ya, saya tidak memprovokasi ya. Tapi gini ya, kalau kita dituntut setia dengan negara yang korup gitu ya, Konoha itu kan korup ya. Emang kita bisa setia dengan negara yang korup? Saya tidak memprovokasi ya. Saya ngajak yang itu video untuk berpikir gitu, berpikir rasional gitu ya. Konoha kan salah satu negara paling korup di dunia kan. Ada banyak kok kasus korupsi, MBG dikorupsi ya, bansos dikorupsi ya, apa-apa dikorupsi ya. Kemudian hakim korupsi ya, nggak semua hakim ya, disclaimer oknum ya, oknum jaksa korupsi ya. Semuanya korupsi, gila-gilaan. Korupsi berjamaah. Tapi kita bisa melihat bahwa Freeport ya,
kemudian Morowali, atau kekayaan dari Kalimantan, dari Indonesia Timur itu banyak banget ya. Banyak banget sumber daya alam. Mereka memberikan sumber daya alam mereka gitu ya untuk kekayaan bangsa kita, tapi dikorupsi gitu. Itu kan yang nggak fair ya. Jadi mohon maaf, jangan sedikit-sedikit memprovokasi, sedikit-sedikit memprovokasi. Jangan seperti kita melihat dari sudut pandang mereka dulu gitu ya. Teman-teman orang yang ada di Jawa, yang ada di Sumatera, mari kita melihat ya dari sudut pandang orang timur gitu ya. Mereka punya nikel gitu, mereka punya emas ya, sumber daya alam provinsi mereka tuh gila-gilaan. Di Papua banyak emas. Tapi ya, kita memandang sebelah mata dengan mereka gitu. Ya, di Konoha ya, sebenarnya orang Papua juga ada yang korupsi ya. Gubernur Papua ada yang diduga korupsi juga. Tapi kalau saya perhatikan itu ya, di Konoha itu yang menikmati hasilnya itu ya mayoritas kan. Itu yang jadi permasalahan. Gini, kalau misalnya nih Anda nggak pengen Konoha itu bubar, ya udah nggak usah korupsi, ya. Itu yang saya tekankan, nggak usah korupsi gitu. Jadi yang memprovokasi bangsa kita itu tercerai-berai itu ya para koruptor gitu. Ya, orang-orang Indonesia Timur sudah memberikan segalanya, memberikan sumber daya alam gitu ya. Tapi yang ada apa? Yang ada kita malah korupsi gitu ya. Kemudian malah memandang sebelah mata. Oh, mereka ini nyari masalah di mana-mana. Emang suku lain nggak pernah nyari masalah? Kenapa kalau suku lain nyari masalah kita nggak bawa-bawa suku? Kenapa kalau orang ini bawa-bawa suku? Itu kan yang jadi pertanyaan besar. Ya, jadi kita harus melihat dari sudut pandang orang-orang timur gitu. Jangan hanya dari sudut pandang kita gitu. Supaya negara kita nggak tercerai ya. Jadi kalau supaya negara kita tidak tercerai-berai. Yang bikin tercerai-berai itu ya kita sendiri gitu ya. Kita korupsi ya, oknum jaksa korupsi, ya oknum hakim korupsi, ya gubernur korupsi, ya semuanya dikorupsi gitu ya. Itu yang bikin negara kita hancur. Ya koruptor lah sebenarnya yang menghancurkan negara kita. Sehingga masyarakat berpikir, lah pemerintah kita korup, ya pejabat kita korup, masa kita harus dituntut setia di negara yang korup? Emang kita boleh setia di negara yang korup? Jadi kalau misalnya nih, yang nonton video ini misalnya nih, berpikir bahwa saya memecah belah bangsa. Enggak, yang memecah belah bangsa itu koruptor. Mereka jangan korup loh ya. Kalau mau bangsa kita utuh jangan korup ya. Itu akan menghancurkan. Orang-orang akan berpikir, ya udahlah kita bubar aja lah. Masyarakat kita juga ya, maksudnya pemerintah kita juga banyak yang korup ya. Ya udah bubar aja. Akan banyak orang yang berpikir seperti itu, bukan saya gitu ya. Jadi itu keresahan daripada orang-orang timur gitu ya, teman-teman kita gitu ya. Orang-orang Indonesia Timur gitu. Itu keresahan mereka gitu. Kalau kita perhatikan seperti Timor Leste misalnya. Timor Leste baru kemarin sore merdeka, tapi mereka sudah bebas pajak gitu. Ya di video sebelumnya saya udah bahas nih, bebas pajak, kemudian ada MBG gitu ya, makan gratis gitu. Itu kalau ke sumber daya alamnya dikelola dengan baik gitu. Itu yang saya pengen gitu. Ya, jadi jangan berpikir saya memprovokasi. Di video sebelumnya saya dikata-katain memprovokasi. Saya nggak memprovokasi gitu. Kalau pemerintah kita nggak korup, bersih gitu ya, ya jujur gitu ya, nggak ngapain gitu, ngapain harus minta merdeka gitu. Ya di video sebelumnya ada oknum orang Indonesia Timur. Ya kalau masalahnya nggak diselesaikan, masalah yang ada di Menteng ini, kita minta pisah aja lah, minta merdeka gitu. Ya wajar mereka ngomong seperti itu. Kenapa? Karena ya mereka melihat di Konoha itu banyak korupsi gitu, korupsi gila-gilaan yang apa-apa dikorupsi. Ya wajar mereka berpikir seperti itu. Ya kalau kalian nggak pengen negara kita bubar itu jangan korupsi gitu, jujur gitu ya. Jangan monyet-monyetin orang timur gitu. Itu keresahan mereka. Saya mengerti keresahan mereka gitu ya. Ya karena teman-teman saya juga banyak yang dari Indonesia Timur gitu ya. Jadi kalau negara kita dikelola dengan baik, ya jangankan seluas Konoha gitu ya. Timor Leste yang kecil aja, Singapura yang kecil aja bisa jadi negara maju kok. Ya, jadi jangan berpikir untuk jadi negara maju itu butuh negara segala-gaban. Enggak, Singapura juga bisa negara maju kok ya. Enggak usah harus panjang gitu ya. Jadi gimana caranya supaya negara kita bersatu? Jangan korupsi gitu. Kalau negara kita korup, banyak negara hancur karena korupsi. Banyak negara bubar karena korupsi. Ya kalau kita
nggak mau bubar, ya udah jangan korupsi. Itu yang jadi permasalahan. Permasalahan kan kita kan dikit-dikit korupsi gitu ya. Sedikit-sedikit menghalalkan berbagai cara gitu. Ya itu yang menghancurkan bangsa kita, bukan saya gitu ya. Ya orang-orang seperti inilah yang menghancurkan bangsa kita. Monyetin orang timur gitu ya. Ya kalaupun misalnya nih ya, yang salah, katakanlah yang salah nih orang Ambon misalnya, jangan bawa-bawa suku gitu ya. Emang orang Jawa nggak pernah salah gitu? Emang orang Minang nggak pernah salah gitu? Emang orang Sunda nggak pernah salah gitu? Emang orang Batak nggak pernah salah gitu? Tapi kalau yang bermasalah itu orang-orang Ambon, orang-orang Indonesia Timur itu selalu bawa-bawa suku gitu. Itu yang jadi permasalahan, dimonyetin gitu. Ya harusnya diperlakukan baik dong. Apakah karena mereka beda agama gitu? Apakah karena mereka minoritas gitu? Ya mereka juga saudara kita gitu. Orang orang Kalimantan, orang Timur saudara kita. Gitu. Jangan seperti itu ya. Itu namanya nggak bagus guys. Ya biar adil gitu ya. Walaupun tidak ada keadilan bagi minoritas, saya yakin itu. Ya. Menurut kalian gimana? Coba terus di kolom komentar ya. Saya akan berpihak di Anda yang menyimpulkan. Kemudian apakah orang seperti ini banyak di Konoha? Ya menurut keyakinan saya ya, ya ada seorang pria di Facebook ya, kalau nggak salah namanya Maulana. Dia ya seperti yang ada di video barusan, dia dengan jelas-jelas diduga menghina orang Timur gitu ya. Dia menyamaratakan semuanya gitu ya. Mungkin orang-orang Timur ini kelihatan kali ya dari warna kulitnya gitu ya. Ya kalau gitu apa bedanya kita dengan orang Amerika kan? Amerika juga kan seperti itu ya. Makanya ada istilah black and white gitu ya. Ada sentimen warna kulit ya. Di Amerika kan seperti itu. Ya. Kalau warna kulitnya hitam dipandang sebelah mata gitu ya. Ya saya tahu ya di Amerika orang yang berkulit hitam itu nggak semuanya baik ya. Ada juga yang jahat. Tapi orang kulit putih juga seperti itu. Sama seperti di Indonesia. Ketika orang Indonesia Timur itu berkulit hitam, apakah semua mereka jahat? Enggak kan? Mereka baik kok, toleransi kok. Enggak semuanya kan seperti itu ya. Enggak semuanya guys. Apakah orang kulit putih gitu ya? Orang Jawa enggak kulit putih ya sebenarnya. Ya, hanya orang-orang tertentu, orang Sunda lah ya kulit putih. Apakah semua baik? Enggak juga ya. Ya jadi kita juga sebenarnya nggak bisa dikatakan berkulit putih ya. Asli orang Indonesia itu bukan berkulit putih, berkulit gelap. Sekarang aja kita gila orang putih gitu. Ya sebenarnya ya berkulit gelap gitu. Itu yang jarang kita pahami guys ya. Kemudian selain itu, apakah kasus-kasus seperti ini akan terus bermunculan? Yes. Kalau prinsip kita itu tidak diubah, ya kesadaran kita tidak diubah, akan terus bermunculan seperti ini. Dan ini akan mempercepat Konoha akan bubar gitu. Yang bikin Konoha itu bubar itu ya orang-orang seperti ini ya, prinsip yang seperti ini ya. Mereka selalu menjolimi minoritas gitu ya. Mereka nggak peduli dengan keresahan daripada minoritas ya. Kita hanya mementingkan kepentingan mayoritas gitu. Warga Konoha kan seperti itu ya. Mayoritas itu ada semacam privilege kalau saya perhatikan. Ada semacam kemudahan gitu ya. Ada semacam kesempatan yang lebih gede gitu ya kalau saya perhatikan. Bayangkan kalau Anda lahir di Papua, lahir di Indonesia Timur ya, Anda merantau ke Pulau Jawa gitu. Ya enggak semua tapi ya pasti dia enggak sebelah lah. Itu ada stereotip seperti itu. Enggak semuanya tapi pasti dianggap dipandang sebelah. Itu yang perlu kita hilangkan. Mereka itu saudara-saudara kita. Kalau kita berpikirnya itu yang menganggap mereka itu tidak baik, ya kita akan bubar secepat mungkin kita akan bubar. Itu yang jadi permasalahan. Ya biar kita nggak bubar ya kita rubah dong sikap kita gitu ya. Ya kan? Saya tidak mengatakan semua orang Jawa seperti itu atau orang Pulau Jawa seperti itu ya. Tapi stereotip seperti ini yang perlu kita hilangkan. Makanya ada konten kreator itu tujuannya untuk menyadarkan kita gitu ya bahwa ini nggak bagus gitu. Ini nggak bisa bikin kita jadi negara maju gitu. Ini yang perlu kita pahami gitu. Ya, saya tujuannya itu baik gitu supaya kita jangan tercerai gitu ya. Ya, jadi pada intinya kalau kita nggak mau hancur-hancuran, ya, negara kita hancur-hancuran, jangan korupsi. Korupsi itu menghancurkan segalanya. Ya, itu akan bikin orang berpikir, ya ngapain kita setia dengan negara yang korup, ya kan? Itu yang jadi permasalahan.
Kemudian jangan berpikir negatif terhadap orang timur lah. Anggap teman, saudara gitu ya. Walaupun logat mereka beda gitu ya. Saya juga punya logat kok. Saya mengalami sendiri gitu. Saya juga minoritas gitu ya. Saya mengalami sendiri apa yang dialami oleh minoritas. Dari logat aja beda kan. Jadi nggak ada keadilan sebenarnya. Kalau orang-orang timur itu bikin konten, ya pasti langsung kelihatan jelas gitu ya. Cara ngomongnya jelas, kelihatan gitu. Tapi kita punya stereotype kan, kalau kita lihat konten kreator itu berbahasa Indonesia yang modern gitu ya, seperti orang-orang Jakarta, kita berpikir, oh ini jago, luar biasa. Tapi ketika ada orang Indonesia Timur bikin konten, kita berpikir, oh apaan nih, logatnya nggak enak. Jangan seperti itu ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya, tidak akan berpihak di Anda yang menyimpulkan. Sekian video ini, saya warga intelektual, salam rasional.